Halo, shalom. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang peran para misionaris asing di Indonesia. Nah, peran para misionaris asing itu sangat memainkan peran penting dalam perkembangan gereja Katolik di Indonesia. Nah, kedatangan mereka sejak masa kolonial bertujuan untuk menyebarkan iman Katolik. Nah, terutama di daerah-daerah terpencil. Nah, misionaris tidak hanya berkarya di bidang keagamaan saja, tetapi juga dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan juga sosial. Nah, beberapa ordo religius seperti Serikat Yesus, kemudian Serikat Sabda Allah, dan Fransiskus atau biasa disebut dengan OFM, itu aktif membuka sekolah, rumah sakit, kemudian pusat pelatihan keterampilan. Nah, mereka melibatkan diri secara mendalam dalam kehidupan masyarakat lokal dengan mempelajari bahasa dan budaya setempat. Kemudian bahkan ikut membela masyarakat kecil yang tertindas. Kemudian selain itu, mereka juga membentuk komunitas-komunitas umat dan mempersiapkan kader awam. Nah, serta calon imam untuk kelangsungan gereja di Indonesia. Keberhasilan pewartaan iman itu tidak terlepas dari semangat pengorbanan, kesetiaan, dan cinta kasih yang mereka tunjukkan kepada masyarakat Indonesia. Nah, peran besar para misionaris ini menjadi fondasi penting dalam perkembangan gereja Katolik di Indonesia. Nah, itu hingga saat ini, dan warisan pelayanan mereka masih dirasakan oleh banyak umat. Kemudian kita masuk ke materi tentang peran tokoh lokal dalam penyebaran Katolik di Indonesia. Nah, penyebaran Katolik di Indonesia itu tidak hanya bergantung pada misionaris asing, tapi juga dipengaruhi oleh peran tokoh-tokoh lokal. Nah, tokoh-tokoh ini baik awam maupun klerus menjadi jembatan penting antara gereja dan masyarakat lokal. Nah, beberapa tokoh lokal berperan sebagai penerjemah ajaran agama Katolik ke dalam budaya setempat. Nah, mereka membantu mengkomunikasikan Injil dengan cara yang lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Nah, selain itu, mereka juga berperan dalam memperkuat komunitas umat, mendirikan tempat ibadat, kemudian mendukung karya-karya sosial dan juga pendidikan. Nah, para pemimpin lokal yang telah menerima pendidikan dari para misionaris kemudian menjadi pewarta iman di daerahnya masing-masing. Nah, keterlibatan mereka mempercepat proses inkulturasi. Nah, inkulturasi iman dalam iman Katolik di Nusantara. Kemudian ada beberapa tokoh lokal bahkan sebagai pelopor gereja di wilayahnya dan menjadi teladan dalam kehidupan iman. Dengan semangat pelayanan dan kesetiaan mereka, para tokoh lokal telah membantu memperluas dan memperdalam agar kekatolikan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, hingga saat ini warisan iman mereka tetap hidup dalam kehidupan umat Katolik di berbagai daerah. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya Priska Glodia Wiguna.